Jadi yang berikutnya ini adalah gaya interaksi antara dua kawat sejajar. Ya. Gaya interaksi antara dua kawat sejajar. Jadi misalnya begini. Misalnya di sini kita punya dua kawat, ya. Misalnya kawat yang satu, ini sebut saja misalnya kawat satu ya. Ini kawat satu. Ini dialiri arus misalnya arahnya ke atas. Sebut saja I1, gitu ya. Oke. Nah, kita sudah paham kalau ada kawat dialiri arus itu kan muncul medan magnet kan? Nah, kalau Bapak tanya di sebelah kanan kawat ini itu ada medan magnet arahnya kemana? Ditimbulkan oleh arus ini. Ada yang bisa jawab? Masih ingat kan kalau ada kawat lurus dialiri arus I, maka di sekitar kawat itu akan muncul medan magnet seperti ini kan? Nah, terapkan kaidah tangan kanan. Jadi seperti ini. Nah, di sebelah kanan kawat medan magnet. Ya. Jadi ini B-nya. Nah, jadi di sebelah kanan kawat itu ada medan magnet arahnya kemana? Masuk. Masuk ke bidang kertas. Ya, masuk ke jauhi mata. Ya, bidang layar atau bidang kertas boleh. Kalau sebelah kiri? Dot keluar ya. Nah, itu B-nya jadi gitu. Oke ya. Nah, sekarang Bapak alihkan ke sini. Berarti di sebelah kanan kawat I1 ini ada medan magnet arahnya masuk. Ya. Nah, kalau seandainya di sebelah kanan kawat ini ada kawat yang lain. Nah, jadi di sini Bapak gambarkan lagi. Ini kawat yang kedua nih. Gitu. Dialiri arus juga ke atas, sebut saja I2. Nah, berarti si kawat ini, kawat 2 ini dikenai medan magnet dari kawat 1 arahnya masuk kan? Nah, ini adalah B dari kawat 1. Oke, bisa difahami sampai sini? Yang ini nih. Nah, yang masuk. Nah, kawat I2 dikenai B, arahnya masuk. Coba terapkan kaidah tangan kanan. Kawat I2 akan ada gaya. Gayanya kemana? B-nya masuk. Ya, masukkan ke dalam layar monitor. Ya, jari-jari ini. Kemudian jempolnya ke atas. Kemana arah gayanya? Kiri. Kiri kanan? Kanan kiri? Kiri. Ke kiri. Ya, betul ya. Ke sana nih ada gaya. Ini F2, sebut saja begitu ya. F2 bisa nggak kalau kita rumuskan? Ya bisa juga. F2 itu apa? I2, ya kan? I2 kan arusnya I2. Dikalikan L, L-nya panjang kawat ya. Kemudian dikalikan dengan B. B-nya dari kawat 1, B1. Dikalikan dengan sin 90 derajat. Loh kok 90 derajat? Ya, karena B-nya masuk, L-nya ke atas. Ya, itu 90 derajat. Kalian tahu sin 90 derajat berapa ini? Berapa? 1 ya? Sin 0 to 0. Ya, sin 90 derajat 1 ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang berarti bisa Bapak rumuskan begini. I2 dikalikan L dikalikan B1. B1 kan dari kawat 1 ya. Kalau misalnya jarak ini itu adalah A, berarti nanti B1 itu apa? Masih ingat rumusnya? Mu 0 kalikan I1, karena ini kan berasal dari kawat 1. 0 I1 dibagi dengan 2pi A. Gitu ya. Nah, muncullah rumus. Bapak tuliskan gini aja. Mu 0 kalikan I1 kalikan I2. Ya, ini I1, ini I2. Dibagi dengan 2pi A dikalikan L. Oke ya? Muncul rumus seperti itu. Nah, ini F2. Oke. Nah, sekarang tinjau sebaliknya. Sebaliknya ya. Kawat I2. Ya, di sini ada kawat I2. Ada kawat I2. Ini juga mengeluarkan medan magnet. Ya, mengeluarkan medan magnet. Jadi kalau kita terapkan kaidah tangan kanan sama juga, begini juga kan? Nah, gitu. Jadi nanti medan magnet dari kawat 2 itu ada yang mengenai kawat 1. Arahnya kemana? Kawat 1 di sebelah kiri kawat 2. Jadi kawat I2 mengeluarkan medan magnet. Akan ada mengenai kawat I1. Arahnya kemana? Keluar ya? Ya, arahnya keluar. Sini. Nah, ini B dari kawat 2. Gitu. Nah, ada kawat dialiri arus I1 ya, dikenai B, arahnya keluar, akan muncul gaya. Gayanya kemana? Terapkan kaidah tangan kanan kayak tadi. Seperti ini ya. Kanan, Pak. Apa namanya? B-nya keluar. B-nya keluar, tapi I-nya ke atas. Jadi posisinya begini.
Jadi I-nya tetap ke atas, B-nya keluar. Nah, berarti gayanya kemana? Ke kanan, betul ya. Jadi ke sana. Nah, ini kita sebut saja F1. Kalau kita rumuskan berapa dong F1? F1 itu sama ya. Jadi nanti rumusnya kan sama ya. Arus yang mengalir itu I1. I1 ya kan dikalikan dengan L dikalikan B. Nah, B-nya B2 kan dari kawat 2 dikalikan dengan sin 90 derajat juga ya. Jadi nanti kalian punya I1 kalikan L dikalikan dengan B2. Nah, B2 itu mu 0 kalikan I2 dibagi dengan jaraknya sama ya, 2πa. Nah, sin 90 derajat berapa? 1. 1 gitu ya. Nah, nanti kalau kita tuliskan rumusnya, jadi nanti mu 0 ini kan I2 kali I1 sama aja ya. Jadi kita tuliskan I1 kali I2 dibagi dengan 2πa dikalikan dengan L. Sama nggak rumus ini dengan rumus ini? Sama, Pak. Sama. Jadi gaya interaksi ini sama. Ya, jadi nanti kalian bisa langsung tuliskan bahwasanya ini tuh sama gitu ya. Jadi F1 itu sama aja dengan F2. Cuman arahnya tarik-menarik jadinya si kawat itu kalau dilalui arus searah. Ya, besarnya berapa? Sama ya, mu 0, I1, I2 dibagi dengan 2πa dikalikan dengan L. Gitu ya. Jadi ini apa namanya gaya interaksi antara kedua kawat. Seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kawatnya arahnya dibalik, arah arusnya. Jadi misalnya sama nih, ada dua kawat seperti ini. Ya, jaraknya juga sama, A juga, gitu ya. Nah, kemudian arah arusnya kalian balik. Yang satu misalnya I1-nya ke atas, tapi I2-nya ke bawah. Gitu. Apa yang terjadi? Sama persis, cuman arah gayanya gimana nih? Ke arah. Jadi tolak menolak. Nanti F2-nya ke menolak. kanan. Cobain pakai kaidah tangan kanan. Nanti ini F2-nya ke situ, F1-nya ke situ. Gitu, ya. Kalau I1 sama I2 searah berarti tarik-menarik. Ya, kalau berlawanan jadi tolak menolak. Ya. Rumusnya sama persis, ya. Terapkan kaidah tangan kanan, nanti kalian dapatkan seperti ini juga. Oke ya. Nah, jadi di sini ceritanya dua kawat sejajar dialiri arus listrik seperti tampak pada gambar. Ya, I1, I2 arahnya sama. Tadi sudah dijawab ya, pasti tarik-menarik nih. Ya, jadi jawabannya kalau enggak A, ya C atau E gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Tarik-menarik pasti. Nah, mu 0-nya dikasih tahu, maka besar dan arah gaya magnet persatuan panjang. Nah, ini seperti yang ditanyakan tadi. Jadi gaya magnet persatuan panjang yang dialami kedua kawat adalah, nah jadi ini tinggal menerapkan tadi ya. Jadi kalau gaya magnet persatuan panjang, rumusnya jadi apa tadi? Mu 0 dikalikan I1 kali I2 dibagi dengan 2πa gitu ya. Nggak usah dikali L lagi, kan L-nya sudah dipindahkan ke kiri. Jadi ini gaya persatuan panjang gitu. Oke ya, jadi kalau kalian terapkan nanti mu 0-nya berapa tadi? 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I1, I2 di situ ada ya. Jadi 2 kali 6 jadi ini 12 dibagi dengan 2pi dikalikan dengan A. A-nya 4 cm ya. 4 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa dicoret di sini? 4pi. 4pi juga ada di sini habis ya. Kemudian 12 dibagi 2 jadi 6 ya. 6 kali 10 pangkat berapa ini? Min 5 Newton ya. Nah, jadi ini. Jadi 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Jadi jawabannya E ya. Jadi dia tarik menarik. Gitu.